Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu senantiasa sehat, berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Baik anak-anak, mari kita sama-sama memulai pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini apa ya. Yang pertama, siswa mampu memahami tentang sumber energi panas dengan baik. Yang kedua, siswa mampu meringkas teks eksplanasi dengan tepat. Yuk kita mulai. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran IPA. Baik anak-anak, coba diperhatikan gambar pada peristiwa di samping. Apakah ada persamaan dari ketiga gambar tersebut? Coba kita lihat. Tentunya ada ya. Yang pertama ada anak laki-laki yang sedang berjemur. Lalu yang kedua ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Lalu yang ketiga ada air yang sedang dimasak di atas api. Apa persamaannya? Ketiga gambar ini sama-sama menghasilkan energi panas. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Lalu, apa sih itu kalor? Oke, kalor panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, lalu apa saja sih yang terdapat dari sumber energi panas? Yang pertama yaitu ada matahari. Nah, energi matahari diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selain itu, matahari memiliki manfaat untuk menghangatkan bumi, mengeringkan pakaian basah, mengeringkan padi, mengeringkan ikan, dan dalam proses pembuatan garam. Selanjutnya ada api. Api merupakan salah satu sumber energi panas. Api dapat menghangatkan tubuh, memasak makanan, atau merebus air. Selanjutnya ada listrik. Listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Beberapa peralatan yang mengubah energi listrik menjadi panas yaitu magicom, setrika, dispenser, kompor listrik, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada gesekan antar dua benda. Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan energi panas. Sebagai contoh, ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan saat kedinginan, lama-kelamaan akan terasa hangat. Lalu apalagi? Dua buah batu yang digesekkan bisa dapat menghasilkan api.
Sekarang mari kita lihat gambarnya. Nah, yang pertama ini gambar dari cara memanfaatkan energi sinar panas dari matahari. Ada seorang ayah yang sedang berolahraga, ada bayi yang sedang menghangatkan tubuh, dan ada ibu yang sedang menjemur pakaian. Lalu untuk api, nah di api ini ada air yang direbus menggunakan kompor. Lalu api unggun yang digunakan untuk menghangatkan tubuh. Lalu selanjutnya listrik. Nah, ini dia ada setrika. Setrika ini energi listrik yang menghasilkan energi panas. Kemudian ada magicom yang bisa menghasilkan untuk memasak nasi. Selanjutnya gesekan antar dua benda yang bagaimana? Nah, ini menggesekkan kedua tangan atau menggesekkan dua buah batu. Jadi seperti itu ya anak-anak. Semoga bisa dipahami. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada dua orang anak yang bercakap. Ada Siti dan ada Udin. Siti berkata, "Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya." "Saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi saya melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita." Nah, kita akan memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi. Lalu, bagaimana cara kita memahami teks eksplanasi? Ada 3 cara untuk memahami teks eksplanasi. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks dengan baik dan cermat. Setelah kita membaca, kita menentukan kata kunci di dalam teks yang sudah kita anggap penting. Lalu kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Perhatikan teks berikut. Nah, bisa dibaca bersama-sama ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Mari kita menemukan kata kunci yang ada pada teks. Kata kuncinya adalah kalor dan suhu. Ya, yang dibahas dari tadi di bukunya adalah di teks ini, adalah kalor dan suhu. Selanjutnya, kita bersama-sama menjawab pertanyaan dari teks. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Tentu sudah ada di sini jawabannya ya anak-anak ya. Oke, jawabannya adalah kalor merupakan salah satu energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, di sini juga ada dapat berpindah. Lalu kita jawab, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu pada suatu benda. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya anak-anak ya.
Semoga bisa dimengerti dan disimak dengan baik dan cermat penjelasan yang sudah Ibu berikan. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan setelah menyimak penjelasan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.